Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustini Satri Clara, saya dari kelas 11 IPSC. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja peta konsep saya tentang 5 bentuk kerjasama negara internasional negara Indonesia ke negara lainnya, baik itu dilakukan secara lancar maupun tidak lancar. Pertama-tama saya akan menjelaskan isi dari peta konsep saya. Apa sih kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan antara negara ke negara lainnya dalam memenuhi atau dengan tujuan memenuhi kebutuhan rakyat ataupun kepentingan negaranya. Nah, pertama saya akan menjelaskan kerjasama internasional antara Indonesia yang bergabung ke beberapa negara ASEAN. Negara Indonesia telah bergabung ke anggota ASEAN sejak tahun berdirinya ASEAN, yaitu pada tahun 1967, tepatnya pada 8 Agustus di Bangkok, dengan anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan juga Kamboja. Nah, ke-10 negara ini masih terus berkembang sampai sekarang. Mereka melakukan kerjasama di berbagai bidang, terkhusus di Indonesia, yaitu pada bidang ekonomi, yaitu tentang sektor industri dan juga cadangan pangan, dan juga lainnya. Bahkan juga pernah mengadakan Asian Games di Indonesia pada tahun 2018, bertepatan di Indonesia, yaitu Jakarta Palembang. Nah, bentuk dari kerjasama ini adalah bentuk multilateral, yaitu kerjasama antara beberapa negara. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara Jepang. Negara Jepang merupakan investasi terbesar ketiga ke Indonesia, yang mana pada satu dekade negara Jepang menginvestasi ke Indonesia yaitu 6 kali lipat lebih naik. Dan juga salah satu favorit Indonesia adalah Jepang yang menginvestasikan berbagai bidang ke Indonesia. Nah, kerjasama ini telah dimulai sejak tahun 1958 yang ditandai dengan perjanjian perdamaian negara Indonesia dan juga Jepang agar bisa membuka jalur untuk bekerja sama. Nah, yang ketiga adalah kerjasama dalam bentuk regional, yaitu kerjasama APO, ASEAN Productivity Organization, merupakan kerjasama yang berfokus pada pertanian dan juga industri, di mana mereka yang bergabung ini tidak menitik beratkan kepada keuntungan, melainkan mereka juga memperdulikan keuntungan dari negara sendiri maupun negara yang lainnya. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang telah didiri sejak tahun 1961 hingga sekarang, dengan total negara 20 negara yang ikut tergabung. Nah, keempat, hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia dalam bentuk bilateral, di mana jarak keduanya tidak terlalu jauh untuk melakukan kerjasama. Mereka melakukan kerjasama pada bidang investasi di bidang ekonomi, di mana Singapura banyak berinvestasi ke negara Indonesia dan memberikan keuntungan yang lebih baik dari segi finansial. Begitu juga dengan Indonesia berdampak baik di berbagai segi aspek yang dapat membangun perekonomian dan juga membantu Indonesia. Nah, kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan yang terakhir itu adalah kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi.
Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi yaitu berhubungan dengan keagamaan dan juga ekonomi, di mana Indonesia sangat memerlukan Arab Saudi untuk melakukan um, melakukan uh, peng, untuk melakukan ibadah haji ke Mekah agar bisa mempermudah negara Indonesia untuk beribadah haji, dan negara Indonesia juga mendapatkan keuntungan yaitu di mana mereka bisa mendapatkan pembelajaran keagamaan, karena di negara Indonesia sendiri mayoritas keagamaan kebanyakan adalah beragama Muslim atau Islam. Nah, pada Arab Saudi ya, mereka mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi, di mana Indonesia bisa masuk ke sana dan mereka bisa mendapatkan uang. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.